Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian logistik. Pada hari ini kita akan membahas topik pemilihan lokasi. Apa yang kita maksud dengan lokasi dapat dijelaskan dalam beberapa jenis, di antaranya lokasi pabrik, lokasi gudang, lokasi distribution center, lokasi pengecer atau retailer, lokasi perkebunan, lokasi terminal atau pelabuhan, airport, peti kemas, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan lokasi pabrik adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan produksi. Lokasi ini tentu berorientasi kepada pertimbangan bahan baku, teknologi, dan pasar. Tipe pabrik akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan lokasinya. Sebagai contoh, lokasi pabrik pulp and paper akan berbeda dengan pertimbangan pabrik roti. Pabrik pulp and paper akan memilih lokasi yang lebih mudah untuk mendapatkan pasokan air dan kedekatan dengan sumber bahan baku, karena karakteristik dari teknologi produksinya membutuhkan volume air yang sangat besar. Sedangkan bahan bakunya berasal dari pohon-pohon yang berukuran besar, sehingga biaya transportasi untuk membawa bahan baku dari hutan pinus menuju ke pabrik diharapkan lebih dekat. Berbeda dengan lokasi pabrik roti, yang tentunya akan memilih kecenderungan dekat dengan pasar karena pertimbangan dari perishability atau umur hidup dari roti itu sendiri yang sangat pendek, sehingga kedekatan dengan pasar akan membantu peningkatan efisiensi produksi atau pendistribusian dari produk tersebut. Lokasi gudang adalah pemilihan lokasi untuk fasilitas tempat penyimpanan barang-barang. Lokasi distribution center adalah lokasi tempat penyimpanan barang-barang yang nantinya akan dilanjutkan pengirimannya ke retailer. Lokasi gudang dan lokasi distribution center mempunyai karakteristik yang sama, yang tentunya pertimbangannya lebih kepada kedekatan dengan fasilitas terminal, contohnya pelabuhan, di mana moda transportasi untuk pengangkutan produknya menggunakan katakanlah kapal laut, sehingga lokasi gudang akan lebih efektif ditempatkan dekat dengan pelabuhan. Lokasi distribution center juga demikian, tetapi lokasi distribution center kecenderungannya mempertimbangkan kedekatan dengan pusat kota, karena kecenderungan distribution center dengan salah satu fungsinya untuk meningkatkan service level. Lokasi pengecer atau retailer adalah lokasi tempat penjualan produk akhir, sehingga pertimbangannya adalah kedekatan dengan konsumen. Contoh-contoh dari lokasi retailer ini seperti kedai, supermarket, dan lain-lain yang sejenisnya. Lokasi perkebunan yang kita maksud di sini adalah contoh dari lokasi sumber bahan baku. Ini akan dihadapi oleh industri-industri perkebunan seperti kelapa sawit, karet,
dan lain-lain. Maka pemilihan lokasinya akan mempertimbangkan karakteristik dari tanaman atau komoditas itu, pertimbangan iklim, jenis atau spesifikasi dari tanah, temperatur, dan lainnya. Yang terakhirlah lokasi terminal, yaitu lokasi-lokasi untuk pelabuhan laut, pelabuhan udara, peti kemas, dan lain-lain. Ini adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan transportasi barang-barang dari dan keluar daerah. Dari sekian banyak jenis-jenis pemilihan lokasi, maka muncul pertanyaan, apa pentingnya pemilihan lokasi ini? Ada 3 level keputusan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan alasan mengapa pemilihan lokasi adalah penting bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya. Yang pertama, dari sisi strategis, bahwa pemilihan lokasi ini menyangkut investasi dan aset bagi perusahaan. Sebagai contoh, pembangunan gudang di daerah tertentu membutuhkan sejumlah biaya yang sangat besar, dan fisik dari gudang tersebut adalah aset bagi perusahaan yang umurnya tentu cukup lama. Tingkat pengembalian dari biaya investasi juga membutuhkan waktu, maka pemilihan lokasi yang tepat, contohnya untuk kasus pemilihan lokasi gudang, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai macam faktor strategis ini. Kedua, dari level taktikal, bahwa pemilihan lokasi harus menjadi bagian dari perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan logistiknya. Ini akan berkaitan dengan moda transportasi apa yang digunakan, berkaitan dengan dibangun sendiri atau sewa, fasilitas, dan seterusnya. Pemilihan lokasi juga akan berkaitan dengan jaringan logistik itu sendiri, konektivitas, sehingga pemilihan sebuah lokasi fasilitas logistik harus dipertimbangkan dengan tepat. Terakhir, pada level operasional atau kegiatan rutin perharinya dari operasional logistik, pemilihan lokasi dari sisi ini adalah mempertimbangkan terciptanya total biaya logistik yang minimum. Nah, demikian yang menjadi alasan-alasan mengapa pemilihan lokasi itu adalah penting. Dalam hal pemilihan lokasi, tentunya banyak faktor yang patut dipertimbangkan. Mengapa? Karena pemilihan lokasi berkaitan dengan keputusan pada level strategis, keputusan pada level taktikal, dan keputusan operasional. Lalu apa saja faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi? Pertama, faktor strategis. Kepentingan perusahaan terhadap sebuah fasilitas dalam jangka panjang. Yang kedua, pertimbangan teknologi. Pemilihan lokasi tentunya mempertimbangkan karakteristik teknologi yang akan diterapkan di dalam fasilitas itu. Sebagai contoh, kalau ternyata operasional dari sebuah fasilitas berbasis padat karya, tentunya
pemilihan lokasi akan mempertimbangkan kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja. Demikian juga apabila fasilitas mengoperasikan teknologi tinggi yang menuntut tenaga kerja yang mempunyai skill dan kemampuan supervisi terhadap penerapan teknologi maju, maka pertimbangan sebuah lokasi juga membutuhkan kedekatan atau kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja yang punya kemampuan khusus tersebut. Berikutnya, makroekonomi. Pemilihan lokasi akan berada pada sebuah wilayah, negara, atau wilayah provinsi. Tentunya kondisi perekonomian di negara itu menjadi pertimbangan penting. Jangan sampai kita memilih lokasi di sebuah negara yang justru kondisi perekonomiannya atau pertumbuhan ekonominya tidak stabil, yang akan menjadi pemicu bagi perusahaan dalam hal inefisiensi. Keempat, pertimbangan politik. Ini terkait dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh DPR, oleh eksekutif pemerintah. Apabila situasi politiknya kondusif, berarti kepastian hukum dapat diperoleh oleh perusahaan. Kepastian hukum ini sangat penting bagi perusahaan karena terkait dengan penerjemahan aturan-aturan ke dalam operasional dari pabrik. Contohnya misalkan upah minimum regional. Apabila upah minimum regional sebagai keputusan politik pemerintah sebuah negara dilandasi dengan kepastian hukum, maka ini akan memudahkan bagi perusahaan untuk menyusun rencana anggaran perusahaan setiap tahunnya. Yang kelima, infrastruktur seperti air, listrik, jalan raya menjadi pertimbangan penting di dalam pemilihan lokasi sebuah fasilitas. Keenam, kompetitif dalam pengertian kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh bagi kita untuk membangun sebuah fasilitas di sebuah daerah, misalkan kemudahan pajak atau insentif pajak, atau kemudahan dalam birokrasi, perizinan, dan lainnya. Terakhir, regulasi logistik. Ini berkaitan dengan peraturan-peraturan spesifik yang menyangkut kegiatan ekspor dan impor, kegiatan-kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya. Ini adalah faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Nantinya, ketujuh faktor ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria apa saja yang relevan dalam pemilihan lokasi fasilitas tertentu. Secara teoritis, kita dapat mengelompokkan tipe-tipe masalah lokasi ini. Lokasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua masalah utama, yaitu lokasi tunggal dan lokasi jamak, single location dan multiple locations. Single location ini dapat diklasifikasikan menjadi persoalan yang dependen dan independen. Demikian juga untuk multiple location. Single location maksudnya kita hanya memilih satu fasilitas, sementara multiple kita memilih lebih dari satu lokasi. Single location kita hanya memilih satu lokasi.
Nah, kedua tipe persoalan ini juga ada yang dependen dan ada yang independen. Pemilihan satu lokasi, katakanlah hanya untuk satu fasilitas, di satu lokasi tertentu, ada yang sifatnya dependen, maksudnya keberadaan dari fasilitas yang akan kita carikan lokasinya itu bergantung kepada kondisi-kondisi tertentu. Misal, kita ingin memilih distribution center, akan bergantung kepada di mana lokasi dari pabriknya. Sehingga pilihan-pilihan yang dimungkinkan sebagai alternatif lokasi akan semakin sempit. Kebalikannya untuk single location independent, tidak bergantung kepada fasilitas lainnya. Nah, ini akan lebih banyak alternatif-alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Hal yang sama, prinsip yang sama didapatkan untuk problem multiple location. Ada yang dependen dan ada yang independen. Misalkan kita akan memilih beberapa lokasi gudang di beberapa negara, maka lokasi-lokasi tersebut dapat dipertimbangkan secara mandiri atau independen, sehingga kita akan banyak mendapatkan alternatif lokasi. Bagaimana dengan dependen? Contohnya kita akan membangun lokasi gudang di Jakarta dan di Pekanbaru. Nah, kedua lokasi ini dapat dipilih apabila salah satu lokasi itu terpilih. Pekanbaru dapat dipilih menjadi lokasi apabila Jakarta sudah terpilih. Nah, ini yang contoh dependen. Nah, demikian kita bisa memetakan tipe-tipe masalah lokasi. Untuk menyelesaikan masalah lokasi, kita bisa bedakan persoalannya menjadi persoalan deterministik atau dinamis. Deterministik yang kita maksud, pemilihan lokasi itu tidak bergantung kepada waktu. Sebaliknya, untuk situasi yang dinamis, pemilihan lokasi itu bergantung kepada waktu. Nah, dinamis di sini bisa diilustrasikan untuk pemilihan-pemilihan lokasi ketika terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Bencana non-alam misalkan peperangan, maka lokasi untuk penyaluran bantuan kepada para pengungsi akan bergantung kepada wilayah-wilayah yang sedang menghadapi peperangan atau tidak. Jadi waktu ke waktu dia bisa berpindah-pindah. Kalau deterministik kebalikannya, secara sederhana kita dapat pahami pemilihan lokasi yang tidak berubah-ubah, sifatnya fix. Selanjutnya kita mulai memasuki bagian yang membahas tentang beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilihan lokasi. Ada banyak metode yang dapat dipelajari di banyak buku teks, tetapi untuk kali ini kita akan membahas 5 metode yang dapat diterapkan untuk penyelesaian masalah pemilihan lokasi. Yang pertama, metode Comparative Performance Index atau CPI. Yang kedua, metode bias. Yang ketiga, metode perbandingan eksponensial. Yang keempat, metode gravitasi. Yang kelima, model
Mathematics. Hari kita pelajari bagaimana cara kerja Comparative Performance Index. Silakan saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh dan cermat penjelasan cara kerja Comparative Performance Index ini. Saya berikan sebuah contoh, perhatikan tabel di atas, ada dua tabel pada slide ini. Kita mulai pada tabel yang di atas. Ini adalah tabel data. Misalkan kita dihadapkan kepada persoalan pemilihan 3 lokasi, lokasi A, lokasi B, lokasi C. Ini adalah alternatif lokasi yang akan dipilih. Ada 3 kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ini, K1, K2, K3. Saya berikan ilustrasi kriteria K1, K2, dan K3 ini sebagai berikut. K1 ketersediaan bahan, K2 coverage area, K3 biaya investasi. Dalam penerapan metode ini, saudara harus cermat untuk memperlakukan kriteria-kriteria tersebut sesuai dengan makna dari kriteria itu. Contoh K1, ketersediaan bahan. Lokasi yang akan kita pilih apabila kita mempertimbangkan ketersediaan bahan adalah lokasi yang memang bahan bakunya cukup besar ketersediaannya dan dalam jangka panjang. Jadi maknanya apabila kita dihadapkan pada 3 alternatif, maka lokasi yang akan kita pilih jika kita hanya mendasarkan pemilihan pada ketersediaan bahan adalah larger the better, lebih banyak bahan bakunya lebih baik. Jadi larger the better. Yang kedua, coverage area. Apabila makin luas area yang bisa dijangkau oleh fasilitas ini, katakanlah coverage area ini merepresentasikan banyaknya konsumen, maka lokasi yang kita pilih adalah lokasi yang coverage areanya besar, luas. Nah, ini juga masuk ke larger the better. Dan yang terakhir terkait dengan biaya investasi. Kita akan memilih sebuah lokasi yang biaya investasinya lebih murah dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya. Maka untuk K3, prinsipnya adalah smaller the better. Lebih murah biaya investasinya lebih baik. Nah, di sini kita diberikan data lokasi A untuk kriteria K1, lokasi A itu nilainya 30, B itu 20, C itu 25. Maka yang akan kita pilih adalah yang nilai 30 karena larger the better. Kalau untuk K2, coverage area, larger the better, maka saudara akan pilih lokasi yang nilainya terbesar, dalam hal ini 1,2 lokasi C. Sedangkan untuk K3, maka yang terbaik adalah lokasi C, karena K3 itu bicara biaya investasi, maka prinsip yang digunakan adalah smaller the better. Kemudian metode ini membutuhkan data bobot kriteria. Misalkan bobot kriteria ini diperoleh 0,3, 0,4, dan 0,3 untuk setiap kriteria, maka kita akan dapat menyelesaikan permasalahan ini menggunakan prinsip kerja dari metode CPI. Kita lihat tabel di bawahnya adalah tabel hasil. Saya akan jelaskan satu persatu angka-angka yang muncul di tabel 2, bagaimana proses transformasinya. Perhatikan untuk kolom K1.
Di kolom K1 kita sudah jelaskan tadi bahwa yang terbesar itu, yang dipilih itu adalah yang terbesar. Untuk K2 sama, yang akan dipilih itu yang terbesar. Sedangkan K3 kebalikannya, yang akan dipilih adalah yang terkecil. CPI ini cara kerjanya, kita harus mentransformasi nilai-nilai dari data mentah, dalam hal ini tabel di atas, menjadi sebuah nilai yang bisa digunakan bersama. Di sini kita akan gunakan proses transformasinya sebagai berikut. Pada kolom K1, saudara pilih nilai yang terkecil, yaitu 20. Nilai yang terkecil, yaitu 20. Maka nilai 20 pada kolom K1 itu menjadi basis untuk mentransformasi. Maka kita lihat, lokasi A pada kolom K1, dari mana datang angka 150. 150 ini berasal dari 30, lihat di kolom K1 tabel di atas, dibagi dengan 20, ya, 30 dibagi dengan 20, jadi 3/2, 1,5. Jadi kita kali 100, menjadi 150. Untuk lokasi B, nilainya itu 20, karena basisnya juga 20, sebab lokasi B pada K1 menjadi basis, maka nilai 100 pada baris lokasi B itu berasal dari 20 dibagi 20. Lokasi C sama prinsipnya, 25 dibagi 20, sehingga diperoleh 125. Nah, selanjutnya untuk kolom K2 prinsipnya sama, yang dipilih pada kolom K2 nilai terkecil yang menjadi basis, yaitu 1,1. Sehingga kita dapat hitung nilai transformasinya pada kolom K2, 1,1 dibagi 1,1 dikali 100, hasilnya 100. Baris B, lokasi B pada kolom K2, nilainya 1,15 dibagi dengan basis, yaitu 1,5, nilainya adalah 104,5 dikali 100, ya. Dan yang terakhir lokasi C, nilainya 109,1 berasal dari 1,2 dibagi dengan 1,1 dikali dengan 100. Kolom K3 berbeda dengan dua kolom sebelumnya, karena di sini nilai yang terkecil itu harus menjadi nilai yang terbesar. Maka cara kita mendapatkan nilainya adalah angka 80 pada kolom K3 lokasi A berasal dari 4 dibagi dengan 5. Jadi nilai yang terkecil itu adalah 4. Hanya saja cara menghitungnya jadi berbeda, yaitu 4 dibagi 5 dikali 100. Itu dari mana asal atau hasil angka 80. 4 dibagi 5 dikali 100. Angka 66,7 pada baris lokasi B, kolom K3 berasal dari 4 dibagi 6 dikali 100. Sementara baris terakhir lokasi C pada kolom K3 berasal dari 4 dibagi 4 dikali 100. Jadi perbedaan K3 dengan dua kolom sebelumnya adalah cara mentransformasi. Jadi perhatikan dengan baik mana yang menjadi pembilang dan mana yang jadi penyebut.
Berikutnya kita perhatikan kolom nilai akhir dari alternatif. Cara menghitungnya menggunakan prinsip expected value. Sebagai contoh, lokasi A pada baris di lokasi A nilainya 109, itu berasal dari 150 dikali bobot kriterianya 0,3 ditambah 100 dikali 0,4. Perhatikan kolom K2 ditambah perkalian 80 dengan 0,3 pada kolom K3, sehingga perkalian antara nilai transformasi dengan bobot masing-masing menghasilkan nilai akhir 109. Cara yang sama saudara dapat lakukan untuk lokasi B, yaitu 100 dikali 0,3 ditambah 104,5 dikali 0,4 ditambah 66,7 dikali 0,3. Hasilnya adalah 91,8. Cara yang sama dapat dilakukan untuk lokasi C yang hasilnya 111,1. Bagaimana cara kita menentukan pilihan? Maka pilihlah lokasi atau alternatif yang punya nilai totalnya terbesar. Di sini kita bisa lihat yang terbesar itu 111. Maka kita bisa simpulkan lokasi C adalah lokasi yang terbaik dalam kasus ini. Nah, demikian cara kita menyelesaikan masalah menggunakan CPI. Mari kita pelajari bersama cara kerja dari metode Bayes. Metode Bayes hampir sama dengan metode sebelumnya, hanya saja yang menjadi perbedaan pada metode Bayes kita akan menggunakan skor. Pada metode CPI kita masih dapat menggunakan data kuantitatif, misalnya berapa luas jangkauan area, berapa biaya investasi, itu semua data kuantitatif. Tetapi di dalam metode Bayes kita tidak menggunakan data kuantitatif, tetapi kita menggunakan data kualitatif, yaitu nilai subjektif dari pengambil keputusan. Saya berikan contoh berikut. Misalkan kita dihadapkan kepada 3 alternatif lokasi yang akan kita pilih dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu F1, F2, dan F3 dengan bobot setiap faktor masing-masing 0,3, 0,4, dan 0,3. Metode Bayes dan metode CPI kesamaannya adalah masih menggunakan bobot faktor atau bobot kriteria. Bobot faktor atau bobot kriteria diperoleh berdasarkan pendapat dari pengambil keputusan. Ditetapkan saja yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jika dijumlahkan, jumlah bobot faktor ini sama dengan 1. Demikian juga untuk bobot kriteria, jika dijumlahkan sama dengan 1. Lalu, dari mana datang angka 4, 5, 3, 2, 1 pada baris dan kolom lokasi? Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang diperoleh dari opini atau pendapat subjektif dari pengambil keputusan. Kita ambil contoh kolom F1. 3 alternatif lokasi berdasarkan faktor F1 menurut pendapat ahli dikasih skor 4. Lokasi 2 skornya 4, lokasi 3 skornya 4. Kebetulan dianggap sama. Nah, demikian juga untuk kolom F2 dan kolom F3. Lalu berapa rentang nilai skor ini? Nah,
kita dapat menentukan berapa rentang dari nilai skor yang akan kita gunakan. Apakah terkecil 1 dan terbesar 5, atau terkecil 1 dan terbesar 9. Tidak ada aturan yang baku di dalam penetapan nilai-nilai skor ini. Saudara bisa menetapkannya sendiri. Tentunya harus didukung justifikasi ilmiah. Di contoh ini, kita menggunakan nilai skor 1 sampai dengan 5. 1 yang terjelek dan 5 dianggap yang terbaik. Perhatikan kolom F1, jika skornya seluruh 4, maka pengambil keputusan berpendapat ketiga lokasi berdasarkan faktor F1 adalah sama saja. Mungkin sama baiknya. Sementara pada kolom F2, yang terbaik itu adalah lokasi 2 karena skornya 5. Sementara untuk F3 yang terbaik adalah lokasi 1 karena skor tertingginya 3 pada lokasi 1. Nilai akhir diperoleh dengan cara mengalihkan nilai setiap skor dengan bobot masing-masing faktor. Sebagai contoh, perhatikan baris lokasi 1. Nilai 3,7 itu didapat dari perkalian 4 dengan 0,3 ditambah kolom F2, 4 dikali 0,4 ditambah, perhatikan kolom F3, 3 dikali 0,3, sehingga hasilnya 3,7. Cara yang sama dapat saudara lakukan untuk lokasi 2 dan baris lokasi 3. Bagaimana cara kita menentukan yang terbaik dari ketiga alternatif lokasi? Pilihlah nilai akhir yang terbesar. Dalam contoh ini yang terbesar adalah 3,8, yaitu lokasi 2. Demikian cara kerja dari metode Bayes. Metode berikutnya adalah metode perbandingan eksponensial atau disingkat dengan MPE. Mari kita pelajari cara kerja dari metode ini. Berikutnya kita berikan contoh dari cara kerja MPE. Ada 3 alternatif lokasi dengan 3 faktor. Cara kerja dari metode ini hampir sama dengan Bayes. Nilai yang diinput adalah opini atau pendapat subjektif dari pengambil keputusan menggunakan skor. Metode ini juga masih menggunakan bobot. Hanya saja di sini saudara bisa menggunakan bobot antara 0 sampai 1 sebagaimana contoh pada metode CPI maupun Bayes, tapi juga bisa menggunakan bobot yang berbeda dari 2 metode sebelumnya. Di sini saya menjelaskan contoh penggunaan bobot dengan nilai antara 1 sampai dengan 5. Sementara skor untuk penilaian setiap faktor untuk setiap alternatif lokasi menggunakan bobot 1 sampai dengan 5. Cara kerja dari metode ini adalah perhatikan tabel yang di bagian bawah. Untuk nilai 64 pada baris lokasi 1 kolom F1 diperoleh dari 4 pangkat 3. Perhatikan tabel di atas, lokasi 1 kolom F1, skor 4. Bobot dari F1 3. Maka nilai lokasi 1 untuk F1 4 pangkat 3 sama dengan 64. Saudara bisa lakukan cara yang sama untuk semua kolom F1. Untuk kolom F2 diperoleh dari 4
pangkat 4, kemudian 5 pangkat 4, kemudian 3 pangkat 4. Untuk kolom F3 cara yang sama, 3 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 3, dan terakhir 1 pangkat 3. Lalu jumlahkan setiap baris. Lokasi 1 kita memperoleh nilai skor 347, lokasi 2 697, dan lokasi 3 146. Pilihlah lokasi dengan nilai yang terbesar, yaitu 697 adalah lokasi 2. Metode ini dimaksudkan untuk memperbaiki dua metode sebelumnya. Karena keterbatasan dua metode sebelumnya, nilai akhir itu kadang perbedaannya sangat kecil. Secara psikologis, perbedaan nilai yang sangat kecil ini akan mempengaruhi pengambil keputusan, atau dengan kata lain memicu munculnya keraguan-raguan dari pengambil keputusan. MPE lebih signifikan memberikan perbedaan nilai akhir, sehingga pengambil keputusan dapat terbantu dengan keyakinannya untuk memilih nilai yang paling besar, karena memang perbedaan dengan alternatif lainnya sangat besar sekali. Ini adalah cara kerja dari metode MPE. Tiga metode sebelumnya itu mempunyai ciri khas yang berbeda. CPI bisa diterapkan dengan data kuantitatif, sementara Bayes dan MPE menggunakan data kualitatif atau berdasarkan pendapat pengambil keputusan secara subjektif. Walaupun demikian, saudara dapat saja merekayasa data tersebut yang berdasarkan nilai data kuantitatif dengan justifikasi ilmiah yang rasional. Saya tidak uraikan lebih detail teknisnya, tetapi pada prinsipnya ketiga metode sebelumnya dapat sama-sama diterapkan untuk data kuantitatif dan dapat diterapkan untuk kombinasi data kuantitatif dan data kualitatif. Berikutnya kita masuk kepada metode gravitasi yang sangat berbeda dengan tiga metode sebelumnya. Tiga metode sebelumnya dikenal dengan istilah multi-kriteria decision making, MCDM. Saat ini kita akan menggunakan teknik heuristik yang diberi nama metode gravitasi. Teknik heuristik adalah bagian dari teknik optimisasi. Perhatikan beberapa formula-formula matematik pada bagian ini. Pertama sekali, saudara harus memahami apa saja data yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan metode gravitasi. Yang pertama, kita harus tahu data koordinat delivery location. Bayangkan yang akan kita pilih adalah sebuah lokasi distribution center yang akan menservis beberapa retail. Maka retail itu harus kita ketahui koordinatnya. Yang kedua, kita perlu mencari tahu berapa jarak dari lokasi gudang yang akan kita pilih ke setiap delivery location. Dan yang ketiga adalah data yang terkait dengan biaya atau annual tonnage atau demand dari setiap retail yang akan diservis oleh distribution center.
Di sini menjadi fungsi objektif min Z sama dengan sigma dN, D besar N, dan Fx adalah rumus untuk menghitung total biaya pengiriman yang diasumsi berbanding lurus dengan total jarak pengiriman dari lokasi terpilih ke setiap lokasi customer. Kemudian ada beberapa rumus. dN akar dari X kurang Xn kuadrat tambah Y kurang Yn kuadrat adalah rumus untuk menghitung jarak. Kemudian rumus X dan rumus Y ya, dengan rumus yang hampir mirip itu adalah rumus untuk menghitung koordinat berikutnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rumus-rumus ini dalam sebuah algoritma. Cara kerja dari metode gravitasi ini pada prinsipnya adalah menghitung jarak dari kandidat lokasi gudang ke setiap lokasi customer. Kemudian dari jarak itu kita hitung total biaya pengiriman. Yang ketiga, kita membandingkan koordinat baru dengan koordinat sebelumnya. Jika koordinat baru menghasilkan biaya yang lebih besar, maka iterasi berhenti dan kita gunakan koordinat yang memberikan nilai biaya terkecil tersebut. Begitu cara kerja dari metode gravitasi. Ini adalah contoh dari penerapan metode gravitasi. Yang pertama sekali, kita harus tahu ada berapa banyak customer yang harus dilayani. Pada contoh ini, kita punya 6 customer. Dengan lokasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut, saudara harus cari tahu berapa koordinat dari setiap customer ini. Koordinat lokasi dari setiap customer. Ini adalah data koordinat dari setiap customer. Yang berikutnya diberikan data sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini, yaitu D besar N kecil dan F besar N kecil. Itu adalah data berikutnya. D besar N kecil adalah data biaya per unitnya. F besar N adalah data permintaan untuk setiap customer. Kemudian ada kolom XN dan YN, ini adalah koordinat dari setiap lokasi customer. Kita punya 6 lokasi customer. 5,1, XN-nya 5, YN-nya 1, ini adalah koordinat dari customer 1. Demikian juga pada baris kedua, XN nilainya 4, YN nilainya 6 adalah koordinat dari lokasi customer 2. Ini adalah data. X, N, YN adalah data koordinat yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sementara D kecil n, kolom D kecil n, tertulis di situ ada 5,10, ada 7,21, ada 14,42, dan seterusnya. Ini adalah nilai jarak. Ini adalah nilai jarak. Bagaimana cara mendapatkan nilai DN ini? Langkah pertama, kita berasumsi lokasi gudang berada pada koordinat 0,0. Perhatikan tulisan berwarna hijau yang ada di atasnya tertulis input. XI, YI 0,0 adalah
angka yang kita input. Maknanya kita berasumsi lokasi gudang berada pada koordinat 0,0. Nah, karena berada pada koordinat 0,0, maka saudara bisa hitung berapa jarak dari 0,0 ke koordinat 5,1, yaitu 5,10 hasilnya. Saudara juga bisa hitung berapa jarak dari koordinat 0,0 ke 4,6, ke koordinat 4,6, hasilnya 7,21. Kemudian saudara juga bisa hitung berapa jarak dari 0,0 ke 8,12, hasilnya 14,42, dan seterusnya. Saudara bisa hitung semua jarak ini. Nah, yang berikutnya, saudara bisa perhatikan 3 kolom terakhir pada tabel itu, DN, FN, XN per DN, DN, FN, YN per DN, DN, FN per DN. Ini adalah rumus-rumus yang sudah dituliskan pada slide sebelumnya. Tujuannya akan kita gunakan untuk menghitung. Saudara bisa gunakan rumus-rumus tadi untuk bisa mendapatkan nilai X0, Y0 sebagaimana saudara lihat pada warna oranye yang tertulis output. X0, Y0 dihitung menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Untuk memudahkan perhitungan, saudara bisa gunakan Excel sehingga formula bisa dituliskan di situ, dan ini akan sangat membantu kita untuk menjamin akurasi perhitungan. Berikutnya saudara perhatikan total biaya pengiriman. Tertulis di situ 34.192,74. Dari mana data ini? Data ini diperoleh dari total biaya pengiriman jika lokasi gudang berada pada koordinat 0,0. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, saudara perhatikan saja rumus menghitung total biaya pada slide sebelumnya, yaitu DN dikali D kecil, D besar N dikali D kecil n dikali dengan F. Maka di situ kita bisa dapatkan. Intinya kan kita menghitung total jarak, total biaya atau biaya dari setiap pengiriman dari gudang dengan koordinat 0,0 ke setiap customer berdasarkan koordinat masing-masing. Nah, demikian. Jadi hati-hati di sini 34.192,74 adalah total biaya pada lokasi gudang di koordinat 0,0. Nah, sekarang apa fungsi X0 dan Y0? X0 dan Y0 fungsinya adalah koordinat pembanding. Apabila lokasi gudang kita tempatkan pada koordinat 0,0, total biayanya 34.192,74. Bagaimana total biayanya jika lokasi gudang ditempatkan pada koordinat X0, Y0, yaitu 6,01 dan 6,44. Apakah biayanya lebih kecil dari 34.192,74 atau justru lebih besar? Mari kita lihat. Ini adalah iterasi kedua. Saudara lihat pada warna hijau yang tertulis input dengan XI, YI, koordinat 6,01, 6,44. Di sini pada lokasi gudang dengan koordinat 6,01 dan 6,44, total biaya logistiknya adalah 14.000
Rp45,17. Jika kita bandingkan dengan lokasi gudang pada koordinat 0,0 di slide sebelumnya, maka total biaya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan koordinat 0,0. Maka koordinat 0,0 tidak dipertimbangkan lagi. Sekarang kita akan uji apakah lokasi gudang pada koordinat 6,01 dan 6,44 akan tetap menjadi biaya termurah atau terkecil dengan mencari koordinat pembanding, yaitu X0, Y0 pada warna oranye yang tertulis output, itu adalah koordinat pembanding. Dari mana koordinat pembanding ini diperoleh? Ya, dengan cara menghitung menggunakan beberapa rumus-rumus yang sudah dijelaskan. Saudara bisa lihat pada tabel di bagian atas. Di situ ada dn, fn, xn per dn kecil, dan seterusnya. Itu adalah rumus-rumus yang kita masukkan ke dalam Excel untuk memudahkan proses perhitungan saja. Hakikatnya kita menggunakan formula-formula yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Maka diperolehlah koordinat pembanding X0, Y0 yaitu 5,38 dan 6,88. Kita akan uji apakah koordinat X0, Y0 ini akan memberikan total biaya logistik yang lebih murah dibandingkan dengan koordinat 6,01 dan 6,44. Kita perhatikan iterasi berikutnya. Di iterasi 3, kita bisa lihat ternyata lokasi gudang jika ditempatkan pada koordinat 5,38 dan 6,88 memberikan total biaya logistik yang lebih murah dibandingkan dengan koordinat sebelumnya. Sebelumnya 14 ribuan, sekarang menjadi 13.604,33. Artinya koordinat sebelumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Nah, kita terus mencari koordinat pembanding. Apakah koordinat 5,38, 6,88 adalah yang terbaik? Mari kita cari koordinat pembandingnya, yaitu X0, Y0 dengan cara perhitungan yang sama, sebagaimana telah dijelaskan untuk iterasi 1 dan iterasi 2. Diperoleh koordinat pembandingnya adalah 5,15 dan 6,92. Sekarang kita akan memeriksa apakah koordinat pembanding ini memberikan total biaya logistik yang lebih murah atau tidak. Ini dapat kita cek pada iterasi berikutnya. Iterasi kita lanjutkan menjadi iterasi 4 dengan proses komputasi yang sama. Kita peroleh koordinat 5,15 dan 6,92 itu memberikan total biaya logistik yang lebih murah, menjadi 13.554. Jadi ada penurunan sedikit. Kita akan uji apakah koordinat ini masih lebih baik, dan kita dapatkan koordinat pembandingnya adalah 5,06 dan 6,88. Mari kita lihat atau kita cek apakah koordinat pembanding ini akan menghasilkan total biaya logistik yang lebih murah atau tidak. Kita lanjutkan komputasi untuk koordinat pembanding sebagaimana kita dapat dan hasilnya dapat saudara lihat pada slide ini. Intinya iterasi ini akan terus berlanjut, iterasi 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kapan berhenti? Apabila koordinat pembanding ternyata memberikan biaya logistik yang lebih mahal. Jadi misalnya sebelumnya nilainya 14.000, kemudian ada pembanding, kita uji pembanding 13.000, kemudian ada pembanding, kita hitung dari 13.000 menjadi 13.100. Maka
koordinat yang menghasilkan total biaya logistik 13.000 itu adalah koordinat yang terbaik. Ya, karena di koordinat pembandingnya sudah meningkat total biaya logistiknya. Disitulah saudara berhenti. Itu menjadi iterasi terakhir. Misalkan di contoh ini kita sudah dapatkan kondisi optimal itu, maka kita tetapkanlah koordinat yang memberikan total biaya logistik termurah itu sebagai lokasi gudang kita. Nah, saya hanya memberikan contoh di sini, katakanlah koordinat terbaik itu didapat pada 5,06 dan 6,88 dengan total biaya logistik 13.554,47, maka kita akan lihat di mana posisi dari lokasi gudang ini di antara sekumpulan lokasi-lokasi customer-nya. Berikut ini adalah lokasi dari gudang yang memberikan total biaya logistik terkecil. Saudara bisa lihat titik besar berwarna merah itu adalah koordinat lokasi gudang yang memberikan total biaya logistik termurah. Dari ilustrasi ini, saudara lihat bahwa lokasi gudang itu dekat dengan koordinat 4,8 dan 5,9, tapi jauh dari koordinat 12,6 ataupun yang paling jauh 15,3. Dari sini kita bisa interpretasikan bahwa cara kerja metode gravitasi ini, kedekatan lokasi gudang ditentukan oleh besar biaya per jaraknya dan jumlah permintaan dari setiap customer. Artinya apa? Apabila permintaan dari customer itu banyak dan biaya per jarak dari lokasi gudang ke customer yang dimana banyak ini juga mahal atau besar biaya pengangkutannya, maka kecenderungan lokasi gudang akan dekat dengan lokasi customer ini. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kedekatan lokasi gudang dengan customer dipengaruhi oleh jarak, biaya per jaraknya, dan besar permintaan. Nah, ini adalah 3 faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi gudang. Dan ini dibuktikan dari metode gravitasi. Terakhir adalah metode atau model matematis, yang tentunya yang paling populer dan sangat menarik untuk dikaji sebagai studi-studi dalam manajemen logistik. Sangat banyak model matematis yang telah dikembangkan oleh para peneliti, tetapi dalam kesempatan ini kita hanya mempelajari satu model matematis yang memang cukup populer dan dapat menjadi model dasar kita kembangkan untuk situasi-situasi yang lebih kompleks. Model matematik yang akan kita bahas adalah Plan Location with Multiple Sourcing. Di sini ada 2 jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bilangan biner dan variabel bilangan real. Variabel bilangan biner dinotasikan dengan simbol YI sama dengan 1 jika pabrik dipilih pada lokasi 1. Kalau dia bernilai 0 artinya tidak dipilih. XIJ adalah jumlah barang yang dikirimkan dari pabrik di lokasi I ke customer J.
Adapun fungsi objektif dari formula ini adalah total biaya logistiknya. Sigma FIYI adalah biaya investasi yang dibutuhkan ketika lokasi I itu terpilih. Sementara double sigma CIJ kali XIJ adalah total biaya operasional dari pabrik terpilih di lokasi I mengirimkan barang ke customer J. Dua constraint sigma XIJ sama dengan DJ adalah constraint yang menjelaskan banyaknya barang yang dikirim dari I ke J itu tidak boleh lebih dari total permintaan DJ. Sementara constraint sigma XIJ kecil dari KIYI maknanya pengiriman XIJ dapat dilakukan untuk lokasi pabrik I yang terpilih. Sementara constraint yang ketiga ini adalah constraint yang menjelaskan bahwa banyaknya pabrik yang terpilih tidak melebihi jumlah lokasi alternatif yang tersedia. Dan YI elemen dari 01 menjelaskan bahwa variabel YI adalah variabel bilangan biner 01. Penyelesaian model matematik ini tentunya dapat menggunakan berbagai macam metode yang telah saudara pelajari dalam mata kuliah Operation Research. Kita membutuhkan bantuan software untuk memudahkan proses perhitungan karena melibatkan banyak variabel dan juga banyak constraint. Tentunya jumlah iterasi yang mungkin terjadi juga bisa cukup banyak. Saudara disarankan mempelajari penggunaan solver di Excel. Silakan dipelajari bagaimana cara mengaktifasi solver di Excel saudara. Saya sudah siapkan buku referensi yang dapat saudara baca untuk memandu saudara dalam penggunaan Excel solver ini untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan linear programming, khususnya juga kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan salah satu contoh model matematik ini. Kita lanjutkan untuk contoh kasus penerapan model matematik plan location with multiple sourcing. Kita membutuhkan sekumpulan data sebagaimana dapat saudara lihat pada slide ini. Misal kita punya supply city itu ada 6, terdiri dari Baltimore, Cheyenne, Salt Lake, Memphis, Wichita. Ada 5, maaf. Sementara Dimensity Production and Transportation Cost per 1000 unit terdiri dari Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Omaha, Portland. Kemudian fixed cost. Kolom fixed cost itu bicara tentang besar biaya investasi jika yang terpilih itu Baltimore. Itu sebesar 7.650. Kalau Cheyenne yang terpilih itu besarnya 3.500. Salt Lake besarnya 5.000 dan Memphis besarnya 4.100. Wichita besarnya 2.200. Kolom fixed cost adalah besar biaya investasi. Saudara ingat di dalam
formula matematik di fungsi objektif, fixed cost ini berada pada sigma FI kali YI, biaya fixnya. Yang paling ujung adalah kolom kapasitas, yaitu kapasitas supply. Baltimore maksimal kapasitasnya supply-nya, ya, supply capacity-nya itu 18, kalau CNY 24, berikutnya 27, 22, dan 31 Wichita. Ini adalah paling banyak barang yang bisa dia supply. Di tengah-tengah tabel ini ada angka 1675, di sebelah kanannya 400, di sebelah kanannya 685, dan seterusnya adalah biaya untuk per 1000 unit. Jadi biaya transportasi dari Baltimore ke Atlanta adalah 1675 US dollar. Biaya transportasi dari Cheney ke Atlanta 1460. Biaya transportasi dari Salt Lake ke Atlanta adalah 1925 dan seterusnya. Di baris bawah ada tertulis demand. Cara membacanya adalah permintaan Atlanta itu sebesar 10 unit. Lihat kolom sebelah Atlanta, Boston. Permintaan Boston itu adalah 8 unit. Kemudian permintaan Chicago 14 unit dan seterusnya. Demikian cara kita membaca data ini. Kemudian decision variable. Ini adalah setting kita di Excel yang nantinya kita butuhkan dalam penggunaan Excel Solver. Kita lanjutkan proses selanjutnya. Saudara diminta untuk men-setting Excel Solver saudara sedemikian rupa mengikuti format worksheet ini. Lihat tabel-tabelnya, saudara buat contoh sebagaimana terlihat, kemudian saudara klik Solver, maka akan muncul Windows Solver parameter. Di situ saudara harus set sesuai dengan constraint dari formula matematik ini. Jadi di situ ada pilihan set target cell, itu adalah sel untuk memunculkan total biaya. Kemudian saudara pilih fungsi tujuannya min, klik min karena memang fungsi objektif ini tujuannya adalah minimisasi total biaya. Saudara ikuti semua contoh dari Windows Solver parameter ini sehingga nanti kita dengan mudah dapat menghitung hasilnya. Setelah saudara setting sedemikian rupa sebagaimana petunjuk di dalam slide ini dan juga lebih lengkap cara penggunaannya, saudara bisa baca buku, maka kita akan dapatkan hasilnya. Ini adalah hasil dari Excel Solver itu, nilai optimisasinya. Saudara bisa lihat pada tabel yang berjudul Decision Variables, tabel yang berjudul Decision Variables, lihat kolom plan dalam kurung angka 1 sama dengan open, terlihat oleh kita bahwa model matematik ini merekomendasikan, telah menghitung sedemikian rupa dengan memberikan total biaya yang minimum dan service level yang maksimum karena semua permintaan customer dapat dipenuhi. Lokasi yang patut dipertimbangkan pembukaannya adalah semua supply city dengan nilai plannya 1.
Contoh di sini Baltimore nilainya 1, maka Baltimore adalah lokasi yang harus dipilih. Cheney 1, maka Cheney ini juga dipilih. Salt Lake 0, artinya tidak dipilih. Memphis 1, artinya Memphis dipilih. Wichita 0, tidak dipilih. Kita punya 3 lokasi supply city yang dipilih untuk bisa memenuhi semua permintaan demand city. Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Omaha, dan Portland. Adapun total biaya yang dibutuhkan dari pembangunan supply city di 3 lokasi ini sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi semua permintaan. Besar biayanya adalah 47.401 yang bisa saudara lihat pada bagian bawah yang tertulis objective function. Ini adalah contoh penerapan model matematik yang hasilnya saudara bisa lihat ada 3 lokasi yang terpilih, berarti problem ini masuk kategori multiple location. Dan situasinya adalah deterministik, karena tidak ada parameter, tidak ada variabel waktu di sini. Demikian saudara yang dapat kita pelajari dari model matematik untuk menyelesaikan masalah pemilihan lokasi. Kesimpulan dari pokok bahasan kita pada hari ini untuk pemilihan lokasi, yang pertama bahwa pemilihan lokasi menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan dengan besar biaya investasi dan aset yang harus dikelola oleh perusahaan. Yang kedua, lokasi terpilih diharapkan menunjang sistem jaringan logistik dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Yang ketiga, pemilihan lokasi itu harus menciptakan total biaya logistik yang minimum. Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam pemilihan lokasi dan kita sudah bahas banyak metode. Tentunya tantangan untuk studi pemilihan lokasi ini dapat dipelajari lebih banyak dari beberapa hasil studi yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Saudara bisa kembangkan model-model baru, khususnya model matematik, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih spesifik dengan kumpulan constraint yang lebih banyak. Demikian pokok bahasan yang dapat dipelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.